Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama channel Semangat. Kali ini kita akan membahas sebuah film action yang tentu saja diperankan oleh Jason Statham yang berjudul Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang bos mafia yang sedang mencari dalang kematian anaknya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang pegawai perusahaan pengantar uang yang sedang melakukan pengantaran uang pada hari itu. Awalnya pekerjaan mereka berjalan seperti biasa, namun tengah jalan mereka disetuk oleh truk molen dan ternyata mereka sedang dirampok oleh orang-orang sekelompok rampok dan mengambil uang yang ada di dalam mobil mereka. Lanjut, di sini kita berpindah ke seorang bernama Patrick Hill. Kita panggil saja Hill. Ia sedang melakukan lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan pengantar uang yang bernama Portico. Adalah Terry. Ia adalah bos dari perusahaan itu. Terry membuka lowongan kerja karena dua orang karyawannya telah tewas dalam aksi perampokan kemarin. Di sana ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai di sana. Bullet ini bertugas untuk menguji kemampuan Hill, mulai dari latihan kebugaran jasmani dan latihan tembak target, serta latihan dari mengendarai mobil. Semuanya dilalui oleh Hill dengan mudah dan mendapatkan skor 70%. Bullet pun membawa Hill untuk menunjukkan lokernya dan di sana ia bertemu dengan pegawai lainnya. Namun, sepertinya Hill sedikit diremehkan oleh pegawainya. Di sana, Hill mendapatkan sebuah pistol untuk berjaga-jaga di saat petugas. Setelah ingin keluar, Hill kembali diremehkan oleh pegawai sana. Di hari pertamanya, Hill diberi tugas untuk mengambil uang di sebuah hotel. Ia dipasangkan dengan seseorang bernama Boy. Lagi-lagi, si Boy ini kembali meremehkan Hill yang merupakan anak baru. Sampainya di hotel, dengan tanpa gangguan, jalankan tugasnya dengan benar dan mereka membawa uang itu ke markas Portico. Selesai bekerja, seperti biasanya, semua pegawai pun pergi untuk istirahat. Sebelum pergi, mereka harus menempelkan kartu nama mereka. Namun Hill sepertinya sedang mengamati kartu nama yang ada di sana. Di dalam bar kembali diganggu oleh karyawan sana. Namun dengan sikap dinginnya, ia mampu mengatasi orang tersebut dan membuat orang tersebut pergi. Bullet kagum dengan sikap dingin yang dimiliki oleh Hill. Di hari kedua, Hill kembali menjalankan tugas bersama Boy dan Bule. Namun mereka bingung dengan Bule yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu terdengar di radio bahwa Bule sedang diserang dan yang menyerang Bule tersebut menyuruh agar mereka berdua menyerahkan uang yang ada di mobil tersebut. Boy yang tadinya terlihat seperti orang berani jadi ciut dan ketakutan. Namun Hill malah mendesak Boy untuk menuruti permintaan perampok itu dan Hill membawa mobilnya menuju tempat perampokan itu. Namun Hill menyuruh Boy untuk tetap tenang dan Hill pun menurutinya. Hill pun menuruti permintaan dari perampok itu. Namun Hill menjatuhkan tas di samping mobil dan para perampok pun itu mengancam Hill. Namun Hill dengan tegas menembak para perampok itu dan dengan santainya Hill menembak semua perampok yang ada di situ dan mengejar perampok yang sedang lari dan menembak kaki perampok tersebut. Hill pun bertanya kepada perampok, "Kau bekerja untuk siapa?" Namun Hill menembak perampok tersebut. Boy dan Bule pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Hill. Hill pun diinterogasi atas kejadian tadi dan mereka bingung mengapa Hill dapat menghabisi perampok itu sendirian tanpa mendapatkan luka. Dan saat itu Hill diperlihatkan video kejadian perampokan mobil di awal film. Namun Hill bilang ia tidak tahu apa-apa tentang video itu. Namun Hill memperhatikan salah seorang di video itu. Hill pun bertemu dengan pemilik perusahaan itu dan orang itu mengapresiasi tindakan yang Hill lakukan. Lanjut, Hill pun meminta berkas seorang pegawai Portico yang bernama Anna di tempat seorang wanita. Keesok harinya Hill kembali bekerja, namun ini ia sangat dihormati oleh pegawai lain. 3 bulan kemudian,
Saat Hill dan Bule sedang menjalani tugas, mereka pun dibegal oleh para perampok. Perampok itu menyuruh mereka berdua untuk keluar. Namun, saat Hill keluar dan membuka maskernya, tiba-tiba para perampok itu takut dan Hill kembali integrasi dan ia mengatakan bahwa perampok itu langsung lari. Setelah melihatnya, Boy dan Bullet pun membicarakan tentang hal tersebut dan mereka mulai curiga siapa Hill sebenarnya. Singkat cerita, ia berada di rumah Dana dan ia mencoba untuk menginterogasi Dana tentang uang yang ada di rumahnya. Namun, Dana menolaknya dan ia pun ceritakan bahwa uang itu ia curi dari perusahaan pesaing Portico dan ia bilang itu adalah biaya pensiunan. 5 bulan sebelumnya terlihat Hill dan anaknya Gibran ingin pergi ke suatu tempat. Dapatkan sebuah telepon, dia harus mengawasi sebuah truk yang menelepon itu adalah anak buahnya. Mereka pun pergi dan Hill berpura-pura untuk membeli burrito mengawasi truk itu. Saat truknya keluar, ia pun memberitahukan bahwa truk itu belok ke kanan. Ternyata truk itulah yang dirampok pada video tadi. Si Gibran yang berada di mobil ternyata menjadi korban pada saat perampokan tersebut. Si Gibran pun tertembak oleh seseorang perampok. Hill pun tertembak dan 3 bulan kemudian Hill sadar dan ia mendapati sedang berada di rumah sakit dan ia amat sedih mendapatkan anaknya yang paling ia sayangi telah mati. Hill pun bertemu dengan anak buahnya dan ia berencana untuk membalas dendam tersebut dan mencari pelaku pembunuhan anaknya. Satu persatu preman yang ada di sana mereka sikat dengan maksud cari pembunuh tersebut. Mulai membawa seseorang bernama Jeron dan miksanya untuk mencari tahu siapa pembunuh anaknya tersebut. Dia pun menanyakan siapa yang membunuh anaknya dan ia memberitahukan sebuah nama yaitu si bersaudara. Mereka pun pergi ke tempat Gasi bersaudara tersebut, merupakan orang paling bejat di sana. Namun ternyata Gasi bersaudara tidak melakukan pembunuhan itu dan Hill menembak semua yang ada di sana. Dan si brewok pun turut prihatin mereka telah melakukan pembumi hangusan namun tidak membawa hasil apapun. Akhirnya Hill memutuskan untuk menyelidiki kasus itu sendiri dan melamar sebagai pekerja di Portico. Ternyata Hill telah memfoto seluruh kartu nama di situ dan ia mencari orang yang bermasalah di bar kemarin. Scene berpindah ke sekelompok orang yang merencanakan untuk merampok rumah orang Afghanistan di sana. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar dan tanpa gangguan. Karena merasa hasil curian itu kurang, mereka pun merencanakan sebuah perampokan perusahaan pesaing Portico. Karena mereka memiliki orang dalam di sana. Mereka pun berhasil dengan mulus melakukan aksi perampokan itu. Ketua kelompok itu bernama Jack. Dan saat hari ulang tahunnya, mereka kembali merencanakan perampokan mobil uang yang bernama Portico. Dan mereka memiliki orang dalam di Portico. Esok harinya, mereka pun menjalankan aksinya. Mereka merampok sesuai dengan skenario awal tadi. Terlihat mereka dengan santai menjalankan aksinya tersebut. Karena salah satu penjaga Portico melawan, salah seorang dari mereka yang bernama Samsul pun membunuh petugas itu. Dan ternyata ia jugalah yang membunuh si Gibran dan menembak Hill. 5 bulan kemudian, karena uang yang mereka curi dari truk telah habis, mereka pun melakukan pencurian besar-besaran, yaitu mencuri uang langsung di markas Portico pada hari Black Friday. Mereka pun langsung membuat rencananya. Keesok harinya, Harry pun memberikan arahan tentang penjemputan uang besar-besaran yang bernama Black Friday dan Hill. Dan Hill pun melakukan pekerjaannya bersama Bullet. Namun, di tengah perjalanan, Bullet pun mengaku bahwa ia adalah orang dalang dari kelompok pencuri tersebut dan menyuruh Hill untuk mematuhinya. Ia pun menerima tawaran Bullet tersebut. Lanjut, di perjalanan, Bullet pun mematikan alat pemantau di mobilnya dan bawa masuk perampok menggunakan truknya. Hill pun terlihat menurut saja terhadap para perampok itu dan Bullet pun membawa perampok masuk ke dalam markas Portico tanpa diketahui oleh pengawas. Dan para perampok pun memulai aksinya dari menyandra Terry, Boy, beserta Hill. Mereka ikat semua. Dan Bullet pun sebagai umpan. Namun para penjaga tidak begitu mudah menyerah. Dan
Tembak-tembak pun terjadi di markas Vertigo. Mereka pun mengambil uang yang ada di sana. Dan tanpa disadari, Hill pun melawan dan merubuhkan para penjahat tersebut. Hill segera membebaskan Terry dan Boy. Lihat anggota SWAT segera datang ke sana dan Hill membunuh salah seorang penjahat tersebut. Di tempat persembunyian, Terry dan Boy pun melakukan perlawanan terhadap penjahat itu. Dan tanpa terduga, bule datang menemui Dana dan tembaknya teman-teman bule tersebut. Para perampok pun berjalan menuju truk dan bule pun menghabisi para karyawan Vertigo tersebut. Akhirnya, para perampok pun pergi menuju tempat sudah direncanakan. Terlihat Jack yang tertembak di lehernya karat. Setelah mengeluarkan uang, Samsul pun kembali ke truk dan bunuh si Jack. Dan ke Bullet bahwa Jack telah mati. Mereka pun pergi membawa uang dengan menggunakan EPT. Saat tiba di mobil, Bule pun berencana membunuh Samsul. Namun Samsul lah yang membunuh Bule. Samsul pun dengan santai membawa uang tersebut tanpa terdeteksi oleh polisi. Lanjut, Samsul pun berada di apartemennya dan hidup bahagia bersama uang-uangnya. Namun ternyata Hill berada di sana dan ia memperlihatkan berkas-berkas kematian anaknya pada Samsul. Setelah membaca itu, Samsul pun amat terkejut dan menembak apa yang telah ditembak oleh Samsul terhadap anaknya. Dan Hill pun keluar dari rumahnya dan film pun berakhir. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.